Saya itu selalu penasaran dan selalu mendorong tokoh-tokoh agama lain untuk bisa menjelaskan secara rasional, secara oke lah untuk anak muda, khususnya Gen Z sekarang, tentang agama, agar agama itu betul-betul dipilih oleh orang, tidak hanya sekedar sekarang cari Gen Z ke gereja, cari Gen Z ke masjid itu agak susah karena mereka sudah hidupnya sekuler sebenarnya, cuman tetap beragama ya karena memang kayak itu habitnya aja. Nah, makanya saya selalu mendorong semua tokoh agama untuk bagaimana menjelaskan agama dengan bahasa yang lunak dan pendekatan yang rasional untuk sampai kepada mereka. Nah, diantaranya itu ya soal kekatolikan, soal kasih, dan diantaranya temanya adalah kenapa kalau di Katolik itu yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia selainnya. Kalau kondisinya memang harus cerai gimana, kata saya kan. Dan Romo harus bisa menjelaskan ini. Kalau enggak, Romo maksimal ditinggal, minimal tidak dihayati. Cuman habis di gereja doang, keluar gereja nggak ada lagi kekatolikan. Kemudian akhirnya saya mendapatkan penjelasannya justru bukan dari seorang Romo, tapi dari seorang kawan Katolik yang stand up comedian. Sependek yang saya ingat. Siapa? Sependek yang saya ingat, saya dapatnya itu kalau nggak dari Onat, itu dari seorang stand up comedian, saya lupa. Yang perempuan kayaknya. Iya, yang perempuan. Iya, perempuan. Yang biasa yang dulu jualan hijab, tiba-tiba jadi lupa namanya. Betul. Yang dulu jualan tiba-tiba jadi hijab. lupa. Makanya. Ntar kita ingat namanya. Oke. Nah, dia katakan begini. Kenapa tidak ada perceraian dalam kekatolikan secara mendasar? Karena inti dari kekatolikan itu adalah pemaafan. Dan yang pertama dan utama berhak mendapatkan pemaafan itu adalah orang yang kita cintai dan orang yang mencintai kita. Betapapun kemudian akhirnya berubah jadi kebencian karena ada masalah dan lain sebagainya. Jadi tidak ada celah bagi perceraian karena utamanya adalah tentang pemaafan. Bahkan kalau kita baca beberapa fenomenolog agama itu mencirikan Islam sebagai agama hukum bersama Yahudi dan Kristen, entah itu Katolik maupun Protestan, itu sebagai agama kasih kan. Ya, betul. Kalau Islam itu cenderungnya disebutnya sebagai agama hukum. Kalau Katolik dan Kristen itu biasanya agama kasih. Makanya itu sebagai semacam ujian bagi orang-orang Katolik. Lo bisa nggak mengasihi orang yang dulu lo cintai, orang yang dulu mencintai lo? Bisa nggak lo memaafkan semua kesalahannya? Bisa nggak lo terus konsisten dalam jalan pemaafan itu? Walaupun pada akhirnya berbeda ya setiap agama ya. Kalau di Islam perceraian itu diperbolehkan dengan alasan-alasan yang dibenarkan. Tapi akhirnya saya bisa paham kenapa di Katolik itu nggak boleh bercerai. Sangat mengenal dunia Katolik juga ternyata Habib Jafar. Tapi boleh aku nyepil nama yang tadi? Priska baru saja. Priska. Hai Priska. Ya baru aja ketemu sama Priska beberapa bulan yang lalu di satu panel forum. Juga di satu forum waktu itu di gereja di Tupang. Di Jakarta lagi, Jawa Timur. Dia seorang Katolik yang Priska. Saya menyebutnya taat. Tapi walaupun dia tidak mau ya disebut begitu itu karena bebannya. Tapi seorang yang sangat mengetahui kekatolikan, kemudian orang yang sangat bersetia kepada kekatolikannya, orang yang sangat taat dengan kekatolikannya. Bahkan dia punya konten di media sosialnya dan menjadi special show tentang itu kekatolikan gitu. Iya, dan itu setuju karena kalau misalnya satu hal yang selalu saya pegang teguh adalah ketika dunia ini mungkin bisa menghancurkan kita, menghancurkan banyak hal dalam hidup kita, tapi 3 hal yang selalu harus saya pegang teguh adalah iman, harapan, dan kasih. Dan antara 3 ini yang terpenting adalah kasih. Ya, karena kasih itulah sumber dari segalanya gitu, itu yang selalu apapun agamanya. Kita itu tidak mempermasalahkan. Dalam Islam lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Dan kita
kamu dan aku adalah saudara. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.